Untuk mengetahui sifat Allah banyak tidak hingga itu, kenalilah sifat 20. Karena sifat Allah banyak tidak hingga itu terhimpun ya di dalam sifat 20. Nah, sifat 20 itu dipertaruhkan kepada siapa? Kepada insannya. Sifat 20 ini dipertaruhkan Allah kepada insan. Siapa yang telah mengenal sifat 20 yang dipertaruhkan, yang diamanahkan, yang dihantarkan kepada insan, maka tahulah kita bahwa sifat Allah banyak tidak hingga itu ada di dalam sifat 20 itu. Nah, sekarang sifat 20 itu terkandung dia di dalam 4 sifat. Nah, jadi kalau kita ingin mengetahui sifat 20 itu sudah terhimpun di dalam 4 sifat. 4 sifat itu yang mana maksudnya tuh? Itu nafsiyah, apa lagi? Salbiyah, ma'ani, apa lagi? Maknawiyah. Jadi sifat 20 terhimpun di dalam sifat yang 4. Sifat yang 4 itu nafsiyah, salbiyah, ma'ani, dan maknawiyah. Siapa yang mengetahui sifat yang 4 ini, maka tahulah Bapak Ibu sifat 20 itu sudah terhimpun di dalam ini. Maksudnya itu, siapa yang sudah kenal sifat nafsiyah, salbiyah, ma'ani, dan maknawiyah, maka tahulah dia bahwa 20 sifat itu sudah terhimpun di dalam sifat nafsiyah, salbiyah, ma'ani, dan maknawiyah. Kalaulah memang sifat 20 itu terhimpun di dalam 4 sifat, 4 sifat itu nafsiyah, ma'ani, dan maknawiyah, salbiyah, mana dia wujudnya? Sifat nafsiyahnya ada berapa? Satu. Sifat salbiyah? 5. Sifat ma'ani? 7. Sifat maknawiyah? 7. Berapa jumlahnya itu? Ya 20. Sekarang sifat 20 yang ada di dalam 4 sifat nafsiyah, salbiyah, ma'ani, dan maknawiyah itu terhimpun ke dalam satu sifat. Lihat. Sifat yang 4 nih terhimpun ke dalam satu sifat. Siapa yang kenal satu sifat dari yang 20 itu, maka tahulah kita sifat Allah banyak yang tidak hingga itu terhimpun di dalam satu sifat itu. Sifat apa namanya? Sifat nafsi. Sifat nafsi itu apa? Wujudnya. Rupanya kalau Bapak Ibu sudah kenal sifat nafsiyah yaitu wujud, rupanya di dalam sifat wujud itulah semuanya terkandung sifat Allah banyak tidak hingga itu. Itu maksudnya dah. Yang wujud itu yang sifatnya dirinya. Tak mungkin ada hayat kalau tak ada wujudnya. Tak mungkin ada sama basar kalau tidak ada wujudnya. Tak mungkin ada kalam ilmu kuda iradat kalau tidak ada wujudnya. Makanya sifat wujud itu yang mesti didahulukan sebelum sifat yang lain. Dirinya dahulu lebih ada, baru ada yang sifat yang lainnya. Tak mungkin aja dia melihat, mendengar kalau tidak ada dirinya. Dirinya dahulu ada, si wujud itu dulu yang mesti mencurat, baru yang lain itu mencuratnya. Wujud itu dulu yang timbul, yang ada, baru muncul yang lain tuh. Sekarang kita ada paham. Itu adalah sifat Allah. Allah yang wujud, Allah yang melihat, Allah mendengar, Allah yang hidup. Kira-kira ada enggak wujud Bapak Ibu di situ? Ada atau tidak? Tidak ada. Kalau tidak ada, wujud siapa yang ada? Wujud Allah yang cuma yang ada.
Kalau wujud Allah cuma yang ada, maka wujud kita ini bersifat apa? Bersifat la haula wala quwata illa billah. Ini dia. La haula wala quwata illa billah. Apa artinya itu Pak Jol? Tiada daya dan upaya melainkan hanya Allah. Itu maksudnya tiada daya dan upaya itu tidak ada wujudku ya Allah. Itu maksudnya tuh. Tidak ada pendengaranku ya Allah. Penglihatanku ya Allah, kalamku ya Allah, ilmu kuda iradah hayatku ya Allah, melainkan Engkau lah ya Allah yang wujud, yang mendengar, yang berkata, mengetahui, berkuasa, berkehendak dan hidup itu ya Allah. Itu maksudnya. Allah cuma yang ada. Selain Allah tidak ada. Kalaulah Allah yang ada, adanya mutlak, maka ketika itu pandangan Bapak Ibu itu disebut pandangan yang sudah syuhud namanya, memandang Allah. Ya, pandangan yang sudah syuhud, memandang Allah, bahwa Allah lah sebenarnya yang wujud dan segala yang adanya. Itu yang syuhud tuh. Pandang dengan mata zahir, nampak makhluknya. Pandang dengan mata hati, syuhudkan dengan mata hati, nampak Allahnya. Pandang dengan mata zahir, nampak alamnya. Pandang dan suhudkan dengan pandang hati, nampak Allahnya. Pandang dengan mata zahir, nampak insannya. Pandang dengan mata hati, nampak Allahnya. Pandang dengan mata zahir, nampak hambanya. Pandang dengan mata hati, tampak Allahnya. Jadi, pandangan zahir itu mesti memandang kepada yang batin. Yang zahir memandang kepada yang batin. Ini yang Ustaz maksud. Ya, mesti awak itu meresik ke dalam. Itu meresik ke dalam. Ciguk ke dalam, senter ke dalam, baca alam pada diri, baca diri di dalam diri ada diri, dalam diri ada rahasia diri. Di dalam rahasia diri itulah aku berdiri dengan sendirinya. Qiyamuhu binafsi, itu maksudnya. Jadi caranya meresik ke dalam itu kayak giko pita. Lilin. Tahu lilin kan? Bukan es lilin dah. Ketika lampu mati, pudua, lalu pita mencari lilin. Alun lilin ko diduit kali dah, tapi lah nampak tarangnya. Padahal lilin lo hidup dah. Lilinnya belum dihidupkan. Tapi dalam pandangan hati kita, udah nampak terangnya tu. Aiku yang dimaksud, kok iunya awak kenal dengan Tuhan. Tahu awak mencari Tuhan, alun diresek, alun dikakuk lah terasunya tu. Saya ulang lihat. Biar jadi orang Minang dulu. Kok tahu mencari Tuhan. Mencari Tuhan. Alun dikaku, alun diresik, ala terasunya tu. Orang makan asam, awak mengerinyam di situ. Itu tuh. Itu enggak tahuan di Arab. Saya nyamper itu mah. Capek aku. Itu pandangannya tajam. Makanya memandang Allah itu dengan ini dulu. Ketika hati ini telah mampu memandang Allah, Allah segala yang ada, Allah segala yang wujud, segala yang ada, segala yang wujud, itu nyatanya ainullah. Itu yang maksudnya itu, alun tak pandang ala tak tengoknya itu. Itu maksudnya itu. Alun dikaku ala teresiknya tuh. Pandang ini lebih tajam dia. Mau pejam mata nampak ya Tuhan tuh mah. Ya. Buka mata lebih nampak Tuhan tuh. Inilah rahasianya. Jadi Allah itu udah nyata Bapak Ibu. Allah itu udah zahir. Allah itu udah wujud. Jangan dibilang Allah juga batin lagi. Jangan dibilang juga Allah itu gaib juga lagi. Makanya Nabi itu pernah ditanya oleh sahabat tentang melihat Allah itu. Lalu apa kata Rasulullah? Bisakah kamu melihat bulan purnama tanpa ditutupi oleh awan? Bisa ya Rasulullah.
Bisakah kamu memandang matahari di siang hari tanpa ditutupi oleh mendung? Bisa ya Rasulullah. Begitulah sebenarnya kamu memandang Allah itu nyata, terang, dan jelas. Tidak ada penghalangnya Tuhan. Kalau ada yang menghalangi manusia memandang Tuhan, itu sebenarnya karena hatinya itu dalam keadaan mendung dan berawan. Nah, kalau hati sudah mendung dan berawan, maka sulit bagi kita itu untuk memandang akan kezahiran Allah itu. Maka bersihkanlah rohani kita daripada keakuan diri. Karena keakuan diri itu yang mendung loh. Keakuan diri itu membuat hati itu berawan. Ya, keakuan diri itulah yang membuat hati kita itu ya berada di dalam keadaan zulumat tadi itu. Nah, jadi keakuan itu yang namanya nafsu itu yang sebenarnya. Jadi kalau itu telah hilang, itu telah lenyap, itu telah keluar daripada diri kita. Tak ada lagi keakuan kita, maka disitulah kamu mengenal aku. Bila engkau bukanlah engkau, pasti engkau kenal aku. Bilalah keakuan dirimu itu nggak ada lagi. Kamu yang merasa wujud itu nggak ada lagi. Kamu yang merasa hidup, melihat, mendengar, berkata, mengetahui, berkuasa, berkenan itu nggak ada lagi. Maka disitulah kamu mampu mengenal, mampu melihat dan menyaksikan aku yang wujud secara mutlak. Tuhan, dirimu itulah nyatanya aku. Aku itu dirimu. Tidak ada siapa-siapa Tuhan. Nah, ini pandangan yang sudah putus. Kalau dibawa ke syariat, inilah pandangan yang bernilai ibadah. Jadi pandangan yang bernilai ibadah itu pandangan yang telah mampu memandang dan menyaksikan Allah pada segala yang wujud. Sebenarnya. Tapi siapa yang tidak mampu memandang Allah pada segala yang wujud, pandangan yang berdosa. Pandang yang tidak bernilai ibadah, pandang yang tidak memberi faedah buat dirinya. Ya, ketika memandang dosa aja tuh. Ketika menangak dosa aja baru. Ketika mengecek dosa aja tuh. Ketika mengerik dosa aja tuh. Ketika diam dosa aja itu. Makanya Nabi bilang apa? Man nazara ila sayin malam yarallaha fihi fahuwa batil. Barang siapa yang bisa memandang kepada sesuatu baik dengan pandangan zahir, baik dengan pandangan hati, baik dalam pandangan mata hati, maupun dalam pandangan hakikat mata hati, malam yarallaha fihi fahuwa batil. Tak mampu dia memandang Allah segala yang wujud, segala yang nyata, segala yang ada, dalam rupa yang lain, dalam wujud yang berbeda. Yang lampau sekarang maupun yang akan datang, itulah yang katakan pandangan yang batal tuh. Pandangan yang tidak memberi nilai faedah dan pahala buat dirinya. Maka ketika itu, maka pantaslah Allah mengatakan waquduhan nasu wal hijarah. Uiddat lil kafirin. Bahwa sesungguhnya ya, bahan bakar neraka jahanam itu terdiri daripada manusia dan batu. Itulah yang disediakan bagi orang-orang yang kafir itu, yang tidak mengenal Allah itu maksudnya. Yang tak mengenal itu yang tidak menyaksikan Allah. Maka dirinya ini yang menjadi berhala. Dirinya ini nanti akan menjadi bahan bakar untuk membakar dirinya. Ini ya manusia itu. Maka jangan kita ikhlaskan diri kita ini menjadi bahan bakar neraka. Itu maksudnya ku anfusakum wa ahlikum nara. Jaga dirimu, jaga keluargamu. Secara makna zahir, inilah ayah, ibu, anak-anak itu zahir. Namun makna keluarga secara makna hakiki, mata nih keluarga nih telinga nih keluarga nih, hidung, mulut, tangan, kaki, farad, kemaluan, itu keluarga. Jangan sampai anggota tubuh ini, panca indera kita ini, yang dikatakan keluarga dari tubuh kita, keluarga dari kita, jangan sampai disentuh, apalagi dimakan oleh pada api neraka itu. Kenalkanlah Allah itu kepada keluarga ini. Yang memandang itu bukan matamu. Yang memandang itu si Basir.
Sampaikan kepada matanya, mata, bukan kamu yang memandang. Yang memandang itu sebasir, selamatlah keluarga satunya. Telinga, yang mendengar itu bukan kamu, yang mendengar itu samia. Selamat pula telinganya sebagai keluarga diri kita. Muncung, yang berkata itu bukan kamu, yang berkata itu sekalam, selamat pula muncung nih daripada azab neraka. Selamatkanlah itu. Bimbing dia, tuntun dia kepada jalan Tuhan yang benar itu. Ini namanya Bapak Ibu alamati sebelum datangnya ajal. Itu yang dikatakan Allah kembali tapi alun pulang ledoh. Itu nyaman awak suatu mah. Nggak akan ditanya-tanya malaikat kayak situ dah. Tapi kalau ada akunya awak di situ, ditanya tuh. Ya. Ma rabbuka. Siapa Tuhanmu? Ditanya. Ma ikhwanuka, siapa saudara-saudaramu? Ma kita buka apa kitabmu? Aina kiblatuka, di mana kiblatmu? Ditanya tuh. Kena adu diri. Tapi kalau awak pingin tak ditanya oleh malaikat, capek-capek kembalikan hak Allah tu. Jangan dipakai juga hak Allah tu. Awak je punya. Karena lama dipakai, ada yang ala 25, ada yang 35, ada yang 45, ada yang 65, ada yang 75, ada yang 55. Kena lama dipakai, merasa milik. Di situ akan ditanya. Jadi sebelum ajal sampai, sebelum Israel tiba, capek-capek pulangkan kembali kepada Allah. Ya Allah, yang wujudnya Engkau, ya Allah, aku dah ada, ya Allah. Tinggal mengaku itu saja itu. Mudahnya itu. Menyabui saya. Menyabui itu betul-betul datangnya, terbitnya, mencuratnya dari hati ketek. Hati ketek itu hati ketek apa-apa. Hati kecil. Singenek lah, singenek. Itu deh tuh. Aku itu. Engkau yang mendengar tu ya Allah. Aku dituli ya Allah. Engkau yang melihat tu ya Allah. Aku ni buta ya Allah. Engkau yang tahu ya Allah. Aku bodoh ya Allah. Engkau yang kuasai aku ni lemah ya Allah. Engkau yang berkehendak ya Allah. Aku ni papa ya Allah. Engkau yang hidup ya Allah. Aku mati ya Allah. Tak ada diriku ya Allah. Itulah namanya awaklah berserah diri kepada Allah rumah. Lah diserahkan balik rumah. Kalau lah diserahkan balik kepada Allah, disitulah duduk kaji, kau hujanlah naiknya ke langit balik rumah. Kau Pinang Pak Jul? Balik ke tampuannya Pak Jul. Kau Syria pita? Apa? Alah pulang ke gagamnya. Kok gelombang? Alah suriknya kalau balik rumah. Kok pisau? Alah masuk ke seruangnya. Kok diri? Alah pulang ke asalnya tu mah. Dia dikatakan kullu sayyin yarji'u ila asalihi, tiap-tiap sesuatu itu kembalikan dia kepada asalnya. Asal segala yang wujud, asal segala yang ada, ini adalah kosong tu. Kosong tu diri siapa tu? Yang kosong tu yang diri Allah tu. Jadi yang kosong ku yang sabana-bananya diri Tuhan. Pulangkan ke situ balik tu. Selamatnya awak tu mah. Ya, aku yang dikatakan ilmu sepiciang sebelum mati tu. Sedetik sebelum pai. Dia tahu Yaya tu. Sepiciang sebelum mati, sedetik sebelum pulang tu. Sepiciang lah tahu, sepiciang. Sepicing Sepicing tu apa tu Pak Jol, sepicing? Sekedip tu untung lah tahu terjemahan Sekedip. Sekedip sebelum mati tu lah tahu mah. Aku Allah diriku tiada tu. Allah cuma yang ada, Allah cuma yang wujud. Namun wujudnya yang sebenar-benarnya inilah yang wujudnya yang kosongnya. Yang kosong ini yang dirinya, yang kosongnya wujudnya. Itulah naikkan kaji itu mah. Yang kosong itu yang dirinya, yang kosong itu pula wujudnya.
Karena yang kosong itu dirinya, maka disebutlah namanya Nur Ilahi. Karena yang kosong itu wujudnya, maka disebutlah namanya Nur Muhammad. Karena Nur Ilahi dan Nur Muhammad itu esa satu, cie jurangnya, maka disabilah namanya dengan Ahmad. Allah Muhammad. Atin katakan yang batin tuh. Sabut diri yang batin. Allah tuh diri yang zahirnya. Muhammad itu wujud dirinya tuh. Karena Ahmad itu diri yang batin, itu tidak disabikan dah. Ya. Kalau disabikan supaya awak kenal saja cuma. Kalau lah kenal diam saja awak leh. Kan? Nah, ini tidak ada rasio-rasio le doh. Yang lah rasio itu lah bungka. Jadi rasio itu bagi yang tak kenal. Rasio itu bagi yang tak paham. Bagi yang lah paham tidak ada rasio le doh. Ada tuh. Nah, tinggal awak memahaminya saja oleh Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu, ya, betul-betul telah wujud, telah terang, telah nyata Allah itu.